bersama saya Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas penyebab Mr. P tidak keras. Nah, di Eropa berdasarkan survei yang dilakukan dalam satu penelitian ya, itu sekitar 52% pria usia 40-70 tahun mengalami disfungsi ereksi. Nah, kalau di Indonesia itu prevalensinya antara usia 20 sampai dengan 80 tahun itu ada sekitar 35,6%. Dan angka kejadian ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, sayangnya hanya 50% pria yang mengetahui tanda dan gejala disfungsi ereksi. Ini menurut penelitian yang disampaikan Dr. Nur Rasyid, dan ini dimuat di dalam websitenya FKUI. Ya, nah mungkin Anda tidak termasuk yang mengalami disfungsi ereksi, tapi kalau Anda nggak waspada, Anda bisa menjadi yang berikut. Ya, sekarang kita bahas videonya. Tapi sebelum mulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, penyebab Mr. P tidak keras itu sebetulnya ada beberapa. Basicnya kalau kaum dokter akan mengatakan masalah organik, masalah fisik, dan kombinasi masalah fisik dan organik. Tapi saya coba menjabarkannya dengan bahasa yang awam. Mr. P tidak keras itu misalnya karena apa? Karena misalnya karena efek samping obat, ya. Ada obat-obatan yang bisa menyebabkan impotensi, misalnya obat-obatan hipertensi, obat nyeri lambung, obat nyeri sendi, dan masih banyak listnya yang lain. Kemudian Mr. P tidak keras bisa karena kelelahan, betul-betul kecapean, jadi nggak bisa berdiri. Nah, ketiga mungkin karena masalah psikis, ya, ada masalah dengan pasangannya dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa karena masalah karena makanan. Nah, kita mau fokus pada masalah makanan saja. Nah, tentu pada video kali ini kita akan bahas makanan yang bisa menyebabkan masalah, dan kemudian tentu kita membahas solusinya. Tapi kita akan membahasnya nanti poin per poin supaya Anda bisa mendapatkan gambaran dan bisa take action. Nah, poin penting pertama, kenapa sih kita harus membahas masalah Mr. P atau disfungsi ereksi, dan kenapa kita penting membahas kekerasan Mr. P? Kenapa? Karena ini penting sebagai alat ukur salah satunya kesehatan pria. Nah, nanti seberapa keras alat vital itu juga memberikan gambaran pada kita. Nah, seperti apa sih seberapa keras sih alat vital seorang laki-laki supaya bisa berfungsi optimal? Ada beberapa grade-nya dan Anda perhatikan grade-nya ya. Yang pertama, skornya adalah ketika penis membesar, tidak keras dan seperti tahu. Sedikit aja keras itu, agak membesar sedikit, tapi nggak keras sama sekali seperti tahu. Kedua, skor kedua adalah penisnya mengeras, ya, tapi tidak cukup keras untuk melakukan penetrasi, nggak bisa masuk. Nah, ini kita analogikan mungkin seperti pisang, dia lembek gitu ya. Nah, seperti pisang tanpa kulit. Nah, yang ketiga adalah skor ketiga adalah penisnya cukup keras untuk penetrasi, tapi tidak sepenuhnya mengeras. Ini seperti pisang yang kulitnya dikupas. Nah, skor yang keempat adalah penisnya keras dan kaku seperti timun. Dan ini kesuksesan untuk bisa penetrasi sebetulnya ada di skor paling tidak skor 3 dan skor 4 ya. Rata-rata kalau berhubungan seks bisa, misalnya penisnya pada skor 3, Anda bisa masuk 60% bisa melakukan hubungan seks. Kalau skornya 4 itu bisa sampai 93%. Nah, poin kedua yang kita bahas saat ini, setelah tadi poin pertama adalah seberapa keras alat vital Anda, poin kedua adalah apakah Anda atau pasangan Anda berisiko. Sekarang saya ulangi, apakah Anda atau pasangan Anda berisiko. Saya ulangi survei yang tadi di awal kita bacakan, yaitu bahwa berdasarkan survei di Eropa itu 52% pria usia 40-70 tahun itu mengalami disfungsi ereksi, dan di Indonesia pada usia 28-80 tahun 35,6% mengalami disfungsi ereksi, dan ini terus meningkat sering bertambahnya usia. Jadi kalau misalnya Anda nggak waspada, mungkin sekarang Anda masih dalam kategori yang 65%, ya mungkin, atau mungkin Anda sudah ada yang termasuk di kategori 35%. Nah, ketika Anda sudah tahu Anda berada di mana, artinya apa? Kita bisa waspada. Kenapa? Sebab sekali lagi ini berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, poin ketiga yang kita mau bahas sebagai tolok ukur berpikir pada video kali ini adalah bahwa disfungsi ereksi adalah gambaran dari fungsi pembuluh darah.
Jadi masalah yang menyebabkan disfungsi ereksi atau masalah yang menyebabkan impotensi adalah masalah juga bisa menyebabkan masalah jantung, stroke, gagal ginjal, dan berbagai masalah kesehatan lainnya, termasuk penurunan fungsi otak, termasuk mood yang jelek, karena semuanya berhubungan dengan fungsi pembuluh darah. Nah jadi, kalau saat ini Anda sudah harus memakai obat kuat untuk bisa melakukan aktivitas seksual, saya sarankan Anda untuk waspada, ya, sebab ketika Anda sudah memakai obat kuat, berarti Anda sudah tidak kuat. Berarti sudah ada masalah pada pembuluh darah Anda. Kalau sekali-sekali mungkin karena Anda kelelahan, boleh saja. Tapi kalau setiap saat Anda sudah memakai obat kuat, berarti ada sesuatu yang perlu Anda curigai, ya. Nah, poin keempat adalah kata kunci dari kekerasan atau bisa ereksinya penis itu adalah namanya nitric oxide. Nitric oxide atau oksida nitrit. Oksida nitrit adalah molekul yang berupa gas di dalam tubuh yang membantu tubuh kita untuk bisa melakukan, antar sel itu bisa melakukan komunikasi. Nah kemudian nitric oxide juga membantu merelaksasi. Merelaksasi itu artinya pembuluh darahnya bisa terbuka, relax gitu. Kalau dia menekan, dia contracts, relax, contracts, ya. Jadi dia bisa membantu pembuluh darah membuka. Ketika pembuluh darah membuka artinya apa? Aliran darah lebih lancar, artinya nutrisi dan oksigen bisa dihantar dengan lebih baik, dan kemudian artinya termasuk fungsi alat vital laki-laki bisa berlangsung dengan baik. Nah, nitric oxide ini bisa berkurang produksinya karena masalah beberapa diantaranya adalah penuaan, kemudian juga efek samping obat-obatan, dan ketiga adalah pilihan makanan. Nah, jadi memang ada makanan-makanan yang bisa menyebabkan masalah oksida nitrit ini langsung turun. Nah, makanan apa ini? Jadi menurut penelitian di American Journal of Cardiology itu, mereka melihat bahwa ketika orang mengkonsumsi junk food, ya contoh junk food lah ya, misalnya burger dengan french fries, kemudian pizza, kemudian ayam goreng tepung, ayam goreng fried chicken, sekarang katanya ayam goreng fried chicken ya, itu dalam waktu 6 jam, dia bisa turun tuh oksida nitritnya. Nah, mungkin ketika Anda masih muda, masih di bawah 30 tahun, tubuh Anda bisa cepat mengkompensasi karena belum ada masalah penyumbatan pembuluh darah dan belum terlalu punya masalah dengan pengentalan darah. Tapi ketika usia di atas 40 tahun, ya, di atas 30 tahun ketika hormon mulai turun, khususnya growth hormone mulai turun, penyumbatan pembuluh darah sudah mulai terjadi, kemampuan untuk recovery oksida nitrit akibat pilihan makanan tadi berkurang. Ya, junk food, kemudian misalnya makanan seperti tadi burger, sosis, nugget, kemudian french fries, kemudian ayam goreng tepung, ikan goreng tepung, sapi goreng tepung, ya seperti itu. Ini bisa menyebabkan masalah berkurangnya oksida nitrit. Jadi artinya ketika Anda sudah tahu seperti ini, ya logika yang warasnya adalah hindari makanan seperti itu. Nah, kemudian kita sampai pada poin kelima, Anda menghindari makanan yang menyebabkan oksida nitrit turun. Sekarang poin kelima adalah Anda mengkonsumsi makanan yang menyebabkan oksida nitrit itu naik. Nah, makanan apa itu yang sebaiknya menjadi makanan sehari-hari Anda? Satu adalah golongan keluarga Cucurbitaceae. Ya, ini keluarganya nih. Apa itu? Semangka dan melon. Ya, semangka dan melon, dan satu lagi yang sudah menjadi alat ukur kita adalah timun. Ya, semangka, melon, dan timun ini membantu kekerasan alat vital laki-laki. Kemudian yang kedua adalah cabai dan paprika. Nah, contohnya begini. Kalau Anda makan cabai secara instan, wajah Anda merah kan, flush. Itu Anda bisa tahu merahnya dari mana, pembuluh darahnya membuka. Paprika itu keluarganya cabai dan mungkin efeknya tidak seperti cabai, dia melakukannya instan. Tapi kira-kira punya cerita yang sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah buah anggur dan delima. Ya, tidak seperti cabai. Tapi keduanya, buah anggur dan delima membantu membuka pembuluh darah, membantu mensuplai materi supaya bisa meningkatkan oksida nitrit dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang keempat, nah ini sangat populer, bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah membantu meningkatkan oksida nitrit dalam tubuh. Makanya
pada beberapa cerita atau pada beberapa laporan atau beberapa video Anda bisa melihat bahwa oh katanya bawang putih bisa meningkatkan stamina seks dan kekerasan laki-laki. Betul ya, bawang putih dan bawang merah. Syaratnya jangan digoreng ya. Kemudian lada putih dan lada hitam. Nah, kalau Anda makan lada putih dan lada hitam kan tuh terasa ada seperti pedas-pedas begitu. Nah, keduanya ini bisa membantu meningkatkan oksida nitrit. Kemudian yang berikut adalah herbal, ya tidak pedas tapi juga bisa membantu meningkatkan oksida nitrit, yaitu kunyit dan jahe. Jahe apa yang bisa meningkatkan oksida nitrit? Apakah hanya jahe merah saja? Enggak, semua jahe. Jahe kuning, jahe merah, bahkan jahe hitam. Mungkin Anda belum pernah mendengar jahe hitam. Jahe hitam itu biasa ada dari negara Thailand, dikenal sebagai black ginseng, ya. Jahe merah, jahe putih, jahe hitam bisa membantu meningkatkan oksida nitrit. Nah, itu sebabnya pada beberapa orang yang hobi minum kopi kemudian dikasih jahe, itu mengaku bahwa stamina seksnya, kekerasan seksnya bisa meningkat. Tentu dengan catatan sebaiknya kopinya nggak pakai gula, ya. Misalnya Anda minum kopi jahe merah dengan gula aren, itu bagus, ya. Atau Anda misalnya harus menggunakan gula, sebaiknya kurangi gulanya. Anda bisa memilih misalnya kopi dengan jahe hitam yang menggunakan nano sweetener sehingga dosis gulanya bisa lebih kecil. Jadi itu adalah beberapa pilihan untuk membantu meningkatkan oksida nitrit dalam tubuh Anda. Nah, poin ke-6 sebagai tambahan ya, ketika Anda sudah menghindari makanan yang junk food yang bisa menurunkan oksida nitrit dan sudah mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan oksida nitrit, tapi Anda malas berolahraga, hasilnya tidak akan sempurna. Tambahkan olahraga. Jadi tetap dalam konteks hidup sehat, makan buah 3 kali sehari, karbohidrat sehat, menu nggak digoreng tapi enak, lemak sehat, air putih cukup, dan jalankan pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat dan aktivitas sehat. Mudah-mudahan kemampuan alat vital Anda bisa menjadi optimal dan penis Anda bisa menjadi keras, yang laki-laki ya tentunya, dan yang perempuan yang yang melihat video ini pasangannya bisa menjadi lebih optimal. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya. Ingat tolong subscribe, rekomendasinya kemudian di share dan di like ya. Salam sehat dari saya.